Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Amiral Hamid, mahasiswa aktif semester 4 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah aplikasi komputer statistik. Nah, apa saja sih yang akan saya bahas kali ini? Langsung saja simak video berikut ini. Baik, ada kurang lebih 8 materi yang ingin saya paparkan, yaitu pertama ada definisi dan jenis hipotesis, kedua ada one-tail dan two-tail, ketiga estimasi koefisiensi regresi sederhana, 4 koefisiensi korelasi serta imprestasinya, 5 uji kesesuaian model regresi linear berganda, 6 uji koefisiensi regresi secara individu, 7 estimasi koefisiensi jalur, serta yang terakhir membaca output olah data. Nah, langsung saja kita ke topik atau materi pertama. Pertama, hipotesis adalah pernyataan yang diajukan yang dapat diuji dan diberikan untuk sesuatu yang terjadi atau diamati. Itu dibuat berdasarkan apa yang telah kita ketahui dan lihat, dan itu menjadi dasar penelitian ilmiah. Tebakan yang jelas memberi tahu kita apa yang menurut kita akan terjadi dalam suatu eksperimen atau penelitian. Ini adalah petunjuk yang dapat diuji, yang dapat dibuktikan benar atau salah dengan fakta kehidupan nyata dan memeriksanya dengan cermat. Biasanya terlihat seperti aturan jika maka yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat yang diharapkan antara apa yang sedang dipelajari. Selanjutnya ada jenis hipotesis. Hipotesis secara umum. Yang pertama ada hipotesis sederhana. Yang kedua hipotesis kompleks, hipotesis arah, hipotesis non-arah, hipotesis nol atau H0, hipotesis alternatif atau H1 atau HA, hipotesis statistik, hipotesis penelitian, hipotesis asosiatif, dan hipotesis penyebab. Selanjutnya ada materi kedua, yaitu one-tail dan two-tail. Adalah istilah yang digunakan dalam uji statistik untuk mengarahkan hipotesis alternatif dan menentukan area distribusi normal, di mana kita akan mencari bukti terhadap hipotesis 0 atau H0. 1. One-tail tes uji satu arah. Uji ini digunakan ketika hipotesis alternatif H1 memiliki arah tertentu. Misalnya jika kita ingin menguji apakah rata-rata suatu populasi lebih besar atau lebih kecil dari nilai tertentu. Uji satu arah hanya mempertimbangkan salah satu uji dari distribusi. Kedua, one-tail test, uji kedua arah. Uji ini digunakan ketika hipotesis alternatif tidak memiliki arah tertentu. Ini berarti kita mempertimbangkan kedua ujung dari distribusi untuk mencari bukti terhadap hipotesis 0. One-tail test digunakan jika kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dalam dua arah, baik lebih besar atau lebih kecil. Pemilihan antara one-tail dan tergantung hipotesis yang sedang diuji dan tujuan penelitian. Uji dua arah lebih konservatif dan lebih umum digunakan ketika arah perubahan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Materi ketiga, yaitu estimasi koefisiensi regresi sederhana, adalah proses menentukan nilai parameter dalam model regresi linear sederhana yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel, satu variabel dependen dan satu variabel independen. Selain itu, ini mengukur tingkat ketergantungan satu variabel terhadap variabel lainnya. Klasifikasi koefisiensi regresi: 1 parsial, sederhana dan berganda, 2 positif dan negatif, 3 linear dan non-linear. Materi keempat, yaitu koefisiensi korelasi, adalah ukuran statistik yang mengukur kekuatan dan arah
hubungan linier antara dua variabel. Koefisiensi ini berkisar antara -1 hingga 1. Berikut adalah penjelasan singkat tentang nilai-nilai koefisiensi korelasi serta interpretasinya. 1. Koefisiensi korelasi positif, nilai tambah 1 menunjukkan hubungan linier positif yang sempurna. Jika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga meningkat dengan proporsi yang sama. Contoh hubungan antara suhu dan Celsius dan Fahrenheit. 2. Koefisiensi korelasi negatif. Nilai -1 menunjukkan hubungan linier negatif yang sempurna. Jika variabel meningkat, variabel lainnya menurun dengan proporsi yang sama. Contoh hubungan antara kecepatan mobil dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tetap. Dengan asumsi kecepatan lebih tinggi mengurangi waktu. 3. Koefisiensi korelasi 0. Nilai 0 menunjukkan tidak ada hubungan linier antara dua variabel. Variabel 1 tidak memberikan informasi apapun tentang variabel lainnya. Contoh hubungan antara nomor urut penduduk dalam daftar sensus dan tingkat badan mereka. 4. Koefisiensi korelasi positif rendah. Nilai positif yang mendekati 0 menunjukkan hubungan linier positif yang lemah. Peningkatan satu variabel cenderung ikut oleh peningkatan variabel lainnya, tetapi tidak berlaku kuat. Contoh hubungan antara jam belajar dan peningkatan nilai ujian, di mana ada banyak faktor lainnya yang mempengaruhi hasil ujian. 5. Koefisiensi korelasi negatif rendah. Nilai negatif yang mendekati 0 menunjukkan hubungan linier negatif yang lemah. Peningkatan satu variabel cenderung diikuti oleh penurunan variabel lainnya, tetapi tidak terlalu kuat. Contoh hubungan antara jumlah waktu penonton televisi dan waktu tidur pada beberapa individu. 6. Koefisiensi korelasi positif sedang. Nilai ini menunjukkan hubungan linier positif yang cukup kuat. Perubahan pada satu variabel cukup sering diikuti oleh perubahan searah pada variabel lain. Contoh hubungan antara kebiasaan berolahraga dan tingkat kebugaran fisik. 7. Koefisiensi korelasi negatif sedang. Nilai ini menunjukkan hubungan linier negatif yang cukup kuat. Perubahan pada satu variabel cukup sering diikuti oleh perubahan berlawanan pada variabel lain. Contoh hubungan antara konsumsi makanan cepat saji dan kesehatan jantung. 8. Koefisiensi korelasi positif tinggi. Nilai ini menunjukkan hubungan linier positif yang sangat kuat. Perubahan pada satu variabel hampir selalu diikuti oleh perubahan searah pada variabel lain. Contoh hubungan antara jumlah kalori yang dikonsumsi dan peningkatan berat badan dalam jangka waktu tertentu. 9. Koefisiensi korelasi negatif tinggi. Nilai ini menunjukkan hubungan linier negatif yang sangat kuat. Perubahan pada satu variabel hampir selalu diikuti oleh perubahan berlawanan pada variabel lain. Contoh hubungan antara peningkatan jam kerja dan waktu luang yang tersedia. Materi kelima yaitu uji kesesuaian model regresi linier berganda, bertujuan untuk menentukan seberapa baik model tersebut menjelaskan variabel dependen atau Y. Berdasarkan variabel-variabel independen, ada beberapa langkah metode yang umum digunakan dalam uji kesesuaian model regresi linier berganda. 1. Uji signifikasi keseluruhan model. F digunakan untuk mengevaluasi apakah model regresi secara keseluruhan signifikan hipotesis 0 atau H0. Dalam uji ini adalah bahwa semua koefisiensi regresi sama dengan 0. Tidak ada hubungan linier antara variabel independen dan dependen. 2. Koefisiensi determinasi. Mengukur proporsi variabilitas dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. 3. Adjust R2 adalah versi modifikasi dari R2 yang
telah disesuaikan dengan jumlah variabel dependen dalam model. Adjust R2 lebih tepat digunakan ketika membandingkan model dengan jumlah variabel yang berbeda. 4. Uji T untuk koefisiensi. Regresi uji T digunakan untuk mengevaluasi signifikasi individual dari segi koefisiensi regresi hipotesis 0 atau H0. Dalam uji ini adalah bahwa koefisiensi regresi sama dengan 0. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.